waktu 40 menit dari pelabuhan, lokasi perkampungan Kalawadi di puncak Gunung Tidore, Kota Tidore, Maluku Utara selalu ramai wisatawan untuk menikmati keindahan alam dari atas puncak. Selain suasana alam asri, musim buah durian juga menjadi magnet bagi para wisatawan, khususnya pecinta buah durian. Harga durian cukup murah, dijual dengan harga 100.000 untuk 3 buah ukuran sedang dan 50.000 per buah untuk ukuran besar. Iya, saya kan emang datang dari Jakarta. Nah, terus kebetulan punya teman-teman di Ternate. Saya juga tahu kalau ada info bahwa sekarang lagi musim durian. Nah, terus salah satu tempat durian yang paling enak buahnya itu di Tidore sini. Nah, kita sengaja nyempetin waktu hari ini untuk nyebrang dari Ternate ke Tidore khusus untuk menikmati durian ini. Yang bikin spesialnya juga kan kita di sini sembari makan durian, kita juga bisa sambil nikmati pemandangan. Ada gunung, ada laut, itu makin nambah nikmat kita kebersamaan makan durian sama teman-teman di sini. Rasanya yang legit dan manis membuat durian di Kalawadi banyak diburu para pengepul yang akan kembali dijual di kota Ternate dan Sofifi. Sambil menikmati enaknya durian lokal, pengunjung bisa bersuah foto dengan latar perbukitan, gugusan Pulau Maitara dan Ternate dari ketinggian. Dari Tidore, Maluku Utara, Muhammad Fauzi, iNews melaporkan. Kamu pikir ini iklan traveling pada umumnya, yang isinya orang-orang yang lebih nikmatin hidupnya dibanding kamu? Bukan, ini pengingat dari Traveloka supaya kamu nggak ngikutin cara orang lain traveling dan nikmatin hidup, tapi ngelakuin cara kamu sendiri. Kalau ada yang bilang, ini baru cara nikmatin hidup, bilang ke mereka, caraku sih gini. Kalau mereka bilang, ini cara bikin hidup jadi seru, ngomong aja, cara ini juga seru kok. Cara ini juga, atau cara ini. Cara ini, dan banyak cara lainnya. Karena hidup selalu penuh sama berbagai hal seru. Dan cara terbaik buat nikmatin itu semua ya enjoy life your way. Untuk itu, Traveloka punya jutaan pilihan travel dan lifestyle yang bisa kamu pilih. Traveloka, life your way. Suatu kala, Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Sampah membangkitkan sosok yang menjadi bencana. Baruna terpaksa mundur untuk selamatkan para nelayan kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Nama gue Kevin, ini cerita gue soal cuci tangan. Akhir-akhir ini banyak orang yang berkegiatan dari rumah, termasuk gue. Gak hanya itu, sekarang tiap melakukan sesuatu, gue pasti langsung cuci tangan. Abis makan, cuci tangan. Abis main, cuci tangan. Buka pintu, cuci tangan. Salaman, cuci tangan. Hampir apapun yang gue lakukan selalu ditutup dengan cuci tangan. Sebelum orang-orang banyak di rumah aja, kegiatan gue juga kebanyakan di rumah aja. Makanya gue gak pernah bosan dan bingung kalau gak bisa kemana-mana. Gue bisa nonton, baca buku, main game, tanpa perlu keluar rumah. Gue ada stok makanan, cemilan, minuman, sekalian bagi ke teman. Ini Jax temen gue. Ini udah berapa lama kita nggak ke rumah? Sebulan. Ini hari apa? Selasa, bukan. Jumat. Hari ini jadwal gue nyapu rumah. Gue nyapu sisi rumah dari atas sampai bawah. Semua yang ada di lantai gue sapu. Mulai dari debu, rambut jatuh, karet gelang, bolpen bekas, semua gue sapu. Habis nyapu, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, sampai bersih. Selesai cuci tangan, gue langsung main game. Tiba-tiba Jax masuk. Sorry lupa. Terus keluar lagi. Gue lanjut main game. Tiba-tiba Jax masuk lagi. Terus bilang, Lu liat pulpen gue gak? gue diem. Terus ingat. Pulpennya kesapu. Gue pengen jujur terus bilang, iya, tadi kesapu. Tapi nggak jadi karena Jax pasti bales. Itu hadiah ulta dari mantan gue. Itu hadiah ulta dari mantannya. Gue tahu karena mantannya nitip hadiahnya lewat gue di hari mereka putus.
Lu liat pulpen gue gak? Gue lihat, tapi gue jawab enggak. Kenapa? Jax bales. Itu hadiah ulta dari mantan gue. Itu hadiah ulta dari mantannya. Jax keluar. Gue lega. Gue lanjut main game. Jax masuk lagi. Gue kaget. Jax nanya. Gak kesapu kan? Oh shit. Gue geleng-geleng. Terus cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Sampai bersih. Saking seringnya cuci tangan, gue jadi tahu pentingnya cuci tangan dan bahayanya cuci tangan. Ini kok tong sampah ya? Ini cerita gue soal cuci tangan. Satrio, Apa lagi? tentang pembayaran kamu. Usah. Kamu udah kerja, ini tanggung jawab saya. Tanggung jawab. Kamu gak usah ngomongin tanggung jawab. Maksud kamu apaan sih? Tanggung jawab aja dulu buat diri sendiri. Baru mikirin tanggung jawab buat orang lain. Kamu selalu nyenengin bapak kamu, ibu kamu, kakak kamu. Jungkir balik buat mereka senang. Itu kenapa emangnya? Salah aku. Senang yang kamu kasih ke mereka, itu kayak cek kosong. Kalau kamu mau ngasih duit, punya duit dulu. Kalau mau bikin seneng orang, kamu dulu yang seneng. Terus aku harus jadi orang egois kayak kamu? Maksud kamu apa? Oke. Ternyata Tuhan aktor terbaik sepanjang masa di seluruh dunia ini nggak ngerti apa yang saya omongin. Saya aktor hebat, saya seniman kelas tinggi. Saya nggak mau main sinetron. Hasilnya apa? Kapur-kapuran Satrio. Kamu bilang kamu sayang sama saya. Kamu beliin saya, kamu mau kasih saya makan apa? Itu bukan egois. Yummy, es kepal namanya. Makanan kekinian yang sedang digandrungi warganet. Enak, tapi murah. Kalau yang ini namanya banana nugget. Makanan dengan berbagai topping yang juga mendapat favorit netizen zaman now. Tapi di tengah gempuran makan makanan viral tadi, ternyata jajanan tradisional di pinggir jalan juga gak kalah seru loh. Mulai dari telur gulung, kue apem, kue cubit, hingga cilor. Jajanan yang sudah disajikan bertahun-tahun di pinggir jalan ini tetap digemari anak-anak sekolah, rumah tangga, bahkan pekerja Karena kan kantoran. ini udah lama ya, terus kayak udah legend aja sih, kayak udah hampir jarang, kadang-kadang suka nggak ditemuin kalau di daerah-daerah rumah, di perumahan di tempat-tempat kayak gini pasti kayak suka ngincer-ngincer kue gini. Saking lakunya, bisnis jajanan ini bahkan masih mencapai nilai ratusan ribu rupiah, hingga jutaan per harinya. 900 lah rata-rata. Ya, dari kadang bisa nyampe 1, tergantung kantorannya gitu, ramai atau enggaknya. Dari nostalgia hingga cita rasa yang lezat, berbagai alasan membuat jajanan di pinggir jalan tetap diminati warga. Kalau Anda sendiri bagaimana? Jajanan mana yang kira-kira Anda gemari? Anissa, Jakarta.